Kita masuk di JCC ya, pameran Floy Confection. Ya. Ini dengan Mas siapa Mas? Aryan Pak. Aryan, Ya. Aryan dari Bogor, Han, Pak. Bogor ya? Ya. Ini kolaborasi Han dengan Green Diamond. Jadi ini menyediakan kita khusus spesial spesies endemik Pak. spesies endemik Indonesia ya? Dari Scindapsus, Rapidopora, itu aja Pak. Scindapsus Rapidopora. Nih lihat. Rapidopora. Ini spesies Ini endemik semua. endemik semua Pak. Ini Scindapsus Scindapsus. Mangurai Pak ini Pak. Kenapa? Scindapsus jenis Mangurai namanya. Jenis? Mangurai. Mangurai. Iya. Ini dari Jawa semua nih? Ini dari Jambi Pak. Oh dari Jambi, Nah terus mana yang Spesies endemik dari Bogor ini Pak. ini dari Bogor? nih? Salaka. Ini namanya Blue Aurea. Salaka ya. Ya, Nah, dari ini burung salak ini. tuh lihat bagus-bagus semua. Nih, ini apa Ini nih? dari Papua Pak. Ini Papua? Iya, Papua. Sudah ada Papua? Papua ya punya Pak. Papua Nugini. Apa namanya? Papuanum. Epiprenum Papuanum. Epiprenum Papuanum. Wah, yang langka itu mana tuh? Yang langka ini Pak. Ini, Ah, ini yang langka nih. ini masih satu di dunia. Masih satu di Ya. dunia yang varigata nih. Ya betul. Epiprenum Papuanum. Papuanum. Dari Papua nih. Ya. Halo, hai. Ini Halo, Si, selamat pagi. halo pagi. yang punya Green Diamond. Oh Green Diamond. Yes. Mas siapa? Dengan Henry, Pak. Oh Handri, si Han. Bukan, beda lagi. Namanya Handri lagi juga. Namanya sama. Cuma ya beda. Oh, beda beda ya? orang. Iya. Oh, Tapi Henry. kalau aku dari gabungan sih. Oh, Cuma gabungan. ininya kalau aku IG-nya kan My Second Plan. Ini keren-keren banget ya. Iya, ini justru kita aku izin buka masker ya. Iya. Endemik lokal semua justru. Oh, Jadi memang brandingnya mau karena eventnya internasional, Hah? kita harus membanggakan produk mengenalkan lokal. Yes, produk lokal. Iya, Dan iya. ini banyak dicari sama orang luar justru Iya bener. dibandingin orang Indonesia sendiri. Iya, Indonesia belum tahu kali ya, belum menghargai ini ya. Tahu, cuma mungkin demand-nya karena biasalah produk lokal banyak di lokal, jadi masih kurang ngegreget mungkin. Oh iya, ini produk lokal nih. Iya. gitu ya. Ini dengan Mas Han. Ya. Iya. Han siapa lengkapnya? Henry. Henry ya. Ya, kebetulan Henry. namanya mirip sama Oman. Mirip sama Hans Buhairi ya. Nah, ya ini habis stanya juga bersebelahan lagi. Iya, justru kita kan collab justru. Collab ya. Jadi Han and Han. Ya, tadi Bisa, udah bisa. lihat ini katanya satu-satunya di dunia nih dari Papua nih. Iya, betul. Ini Batikon juga satu-satu di dunia. Ini batikon juga satu. Iya, jadi di alamnya ini hunternya ini kan asalnya dari Sumatera. Satu pohon tuh ditarik semua. Jadi di alamnya udah punah. Oh gitu. Yang Maka- varigata tapi ya. Yang variegata. Makanya ini tuh sangat unik banget. Kenapa? Udah dipotong, udah dijual, tapi ada yang menor, ada yang nggak menor. Yang nggak menor tuh dulu aku belinya kayak gini juga nih. Jadi oh, iya, kan iya. dari sini Cuma dia sedikit-sedikit. mutasi sampai semenor ini. Semua ya. Ya, aku dulu punya satu daun, tapi karena bisa dirawat segala macam, ya lumayan lah. Jadi kan menornya bisa dilihat mutasinya tuh beda banget Ya, lumayan. dari sini ke sini. Yang menyebutkan dia constellation adalah ininya nih, kayak Monstera Montaigne, Oh, ya kan? Kayak Montaigne patternnya. ya ya. Dan ya. ini justru sangat dicari di luar, orang luar. Kemarin udah laku ke Thailand sama ke Filipina. Sangat Filipina. Iya, satu Oh, daunnya 2000 USD. Per daun. Iya. 2000 US. Nah, karena ini yang pembeli ada luar, maka harganya itu US dollar. Yes. Kalau orang Indonesia sampai Harganya lokal. bilang ya harganya kok mahal amat gitu, tapi ini ternyata memang betul-betul sudah terjual ya. Karena kalau kita jual ke luar kan ada resikonya untuk dia mati. Ya. Untuk dia nanti kenapa-napa, otomatis kan harus ada garantinya lah. Oh ya. Nah, ya, saya pun jadi- kan kolektor sebenarnya, saya bukan Oh, iya, penjual. kolektor, ya. Jadi saya kolektor, saya udah pernah mengalami beli pohon gak ada akar.
beli pohon terus habis itu nggak lama mati. Nah, jadi saya nggak mau apa yang saya alami dialami oleh saya menyebut itu buyer, tapi saya adopter. Saya maunya adopternya harus. Iya, tanaman ini nggak hanya jadi wishlist, tapi diadopt, dipelihara dengan baik. Sama aja kayak kita pelihara kucing atau anjing. Iya. Gitu. Sama ini juga pisan. Kalau ini kan batik, saya ngambil dari batik Constellation. Jadi harus ada Indonesianya. Kalau ini asalnya dari Ciapus Bogor. Saya nyebutnya pisan. Pisan. Gelis pisan teh. Gitu. Pisan. Oh, bukan pisan nama burung, bukan? Bukan. Oh, pisan itu pisan. Bahasa Sundanya. Banget gitu. Iya, banget. Pisan tuh banget. Jadi pisan tuh cantik banget. Cantik gitu. banget gitu. Nah, ini saya bilangnya pisan. Ya, ini batikon itu batik Constellation. Betul. Batiknya Indonesia, Constellation-nya. Iya. Ngambilnya dari sebenarnya Constellation-nya ya galaksi kan. Saya kira dia bercak-bercaknya seperti Constellation, gitu. betul. Seperti galaksi gitu. Benar, ya. Pak. Ya. Ya, ini belum ada di dunia nih ya. Di dunia ya cuma di Indonesia loh. Di Indonesia. ya. Sama ini juga di sini mana-mana. Kalau Mayari itu kan eksotika, tapi variegatanya tuh dia ngeblok. Kalau Mayari. Mayari itu kurang lebih seperti ini, tapi ini kan Egrius, cuma kan dia variegatanya ngeblok biasanya kalau Mayari. Nah kalau ini keunikannya adalah variegatanya itu marble, karena aku lebih suka yang marble gini karena dia nggak cepat gosong. Kalau dia ngeblok biasa kan kemungkinan angusnya ada. Nah, dan dia karakternya juga agak ngebiru. Jadi Hans ini kolektor sekaligus memperkenalkan ke dunia luar bahwa kekayaan macam-macam aroids di Indonesia itu ternyata kita harus edukasi sih Pak. Kita harus edukasi cara menanam yang baik gimana, kenapa dan ada ceritanya lah. Kadang-kadang orang kan jual pohon tapi nggak tahu ceritanya, nggak tahu karakternya seperti apa. Itu yang harus kita tahu. Dia pelihara mati terus orang jadi bosen ya. Jadi makanya, kecewa pertama. Iya, jadi kecewa dan udah kapok beli lagi biasanya. Jadi kita harus tahu maintain-nya bagaimana, lingkungannya ya. Humidity, lighting, media, vitamin. Kalau saya kan semua dipakainya di Sphagnum moss. Semua Sphagnum moss. Semua Sphagnum moss karena tapi Sphagnum itu sih kan ada nutrisi. Jadi kita mainnya vitamin. Chemical vitamin. Apa itu biasa? Aku ngeracik sendiri sih. Dan kalau kita pakai Sphagnum moss ini, akar itu lebih cepat numbuh. Akar tuh udah panjang-panjang banget pasti. Tapi kalau ini di Jakarta. Aku di Jakarta. Oh, di Jakarta ya? Aku di Sunter dan udaranya panas banget. Jadi variegata itu kalau dia panas, dia makin menor. Ini waktu musim panas. Ini udah mulai musim dingin kan? Agak redup dikit. Gitu. Jadi iklim ngaruh. Dikasih greenhouse? Enggak, aku cuma di balkon rumah di tempat jemuran. Kena hujan juga? Nggak kena hujan. Nggak kena hujan. Cuma 2 kali 3 meter doang ini tempat-tempatnya. Cuma karena Skindapsus itu kecil, jadi saya rumahnya kecil, bisa punya banyak, tapi nggak makan space gitu. Nah itu tanaman yang bakal disukain karena untuk keluarga-keluarga muda yang biasa tinggal di apartemen. Anak-anak milenial sekarang pengen tanamannya nggak ribet, nggak mau tiap hari nyirem, nggak mau tanah di mana-mana. Aku kena gitu, jadi aku mikir untuk gimana gua nggak repot. Kalau saya kan fotografer, kadang-kadang ke luar kota seminggu. Jadi seminggu nggak disiram, tapi nggak mati. Caranya adalah dengan menggunakan toples seperti ini. Kita kasih air, air nih. Seair sebatas hidroton aja. Kalau toples kecil gini biasa agak lebih cepat kering, tapi kalau toplesnya agak gede gini kan kita bisa isi tapi segini aja, jangan sampai di media ya, nanti busuk akarnya. Ini hidroton, ini Sphagnum moss. Nah jadi ini kan bersih banget, kayak mau taruh di apartemen, nyiramnya juga agak repot. Terus ini kan masih bisa low light. Kalau Skindapsus nggak mesti apa namanya matahari. Nah, jadi masih indoor aman lah. Itu yang penting humidity-nya, medianya, vitaminnya sih. Ya, vitaminnya ngeracik sendiri. Nanti kan belinya di sini ya nih. Ada. Ini sebulan udah bisa betunas sih. Ini kan saya kemarin potong 10 Oktober, baru belum lama motong. Ya. Yang penting kita tahu medianya yang bagus, cepet kok dia numbuhnya. Ini juga lucu juga nih. Kalau ini namanya keraton Pak. Keraton. Iya. Ini juga keraton semua nih. Ini juga keraton. Kalau boleh dilihat nih. Jadi kayak eksperimen nih Pak. Jadi ada yang saya turusin, ada yang saya ngetrilin.
Ya kan, cuma kalau di trail gini kan akarnya akar angin semua kan, akarnya nggak bakal aktif. Iya, Ya jadi kan? bisa mengalami gangguan pertumbuhan ya. Kalau Betul. ini kan bisa nempel. Ini bisa nempel dan dapat bakal numbuh makanan. terus. Tapi karakter si keraton ini beda sama jet satin marble. Dia makin tua, dia makin kayak mangkok. Oh. Saya di rumah ada yang udah semeter 80, cuma saya nggak berani bawa ke sini. Oh, jadi melengkung gitu ya? Melengkung, kayak Anthurium dorayaki. Iya. Jadi dia agak nggak mangkok gitu kalau makin tua. Nah itu keunikan si keraton, dan keraton ini daunnya nggak mulus. Ini kan mulus ya. Iya, Dia iya, tuh iya. kayak wrinkle-wrinkle lah. Gitu. Ya. Banyak sih Pak, skindark susu banyak banget endemik kita. Cuma kebetulan di booth ini kita show-nya yang rare aja. Oh, Yang semua jarang. rare semua ya. Tuh. Kebanyakan rare kayak ini kan Oh, juga apa? Dari Gede Gunung Salak. asli. Ini dari Gunung Salak. Ini Blue Albo Gunung Salak. Ini yang marble. Gitu. Ya. Dan Nah. serunya skindark susu banyak mutasi Pak. Dia nanti mutasi. Dipelihara mutasi gitu. Iya, saya tuh biasa itu dari jet satin aja yang putih, itu dia mutasi, ada yang jadi tricolor, dari tricolor dia jadi mint. Oh. Nah kalau yang keraton ini mutasian dari mint. Dari mint dia mutasi jadi begini. Kan bedanya karena kalau dilihat nih, oh yang di sini kayak lebih ini nih. Nih daunnya ini tuh ada kayak ada putih-putihnya gitu loh, ada Iya, spot-spot iya, iya, putihnya iya, dikit. iya. Jadi dia Iya, krem terus ada putih-putihnya baru ada. Terus daunnya tuh apa ya, wrinkle-wrinkle gitu loh. Iya. Gak mulus lah. Iya. Wah. Karena saya setiap hari ngeliatin, jadi ya tahu banget karakternya. Ya. Nah ini koleksinya Han Iya. di Sunter ya. Aku di Sunter, fotografer. tapi ada juga sama Mong. Nih Gaya juga. Jadi kita di sini bertiga sama Mbak Setiawati juga. Oh. Sama Mbak Tia juga, Mbak Setiawati. Jadi Oh, kita nih dokter. Iya, Oh, iya. kita bertiga. Oh. Jadi itulah keseruan endemik lokal, karena banyak orang luar udah mulai nyari-nyari sih. Iya, katanya Tanaman. Amerika juga cari itu. Amerika, kalau saya all over the world lah. Semua Iya, orang iya. pada capek. Yang benar-benar gencar sama skindark itu Filipina, Filipina. Thailand, Malaysia, Singapura. Cuma Filipina sama Thailand tuh like the top 2 kalau Oh, iya. soal skindark kayak. Ini hari ini mereka pada mau datang dari Thailand, dari Filipina pada mau datang ke sini. Oh. Mau ngeliat tanaman juga. Iya. Karena ini kan belum ada. Ini aku baru rilis hari ini nih. Oh, Jadi ya? hari ini baru rilis cuttingannya dia. Ini fresh cut. Iya. Gitu. Tuh ya, ini yang nanti mau dirilis dia. Iya. Batik Constellation, Sama pisan. pisan tuh bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda. Pisan. Karena asalnya kan dari Sunda tuh. Jadi kita harus mengenalkan ke dunia bahasa Sunda. Paling nggak orang udah tahu bisa ngomong pisan. Tapi tulisan pisannya tuh bukan PISAN, tapi PIASUN. Jadi di Piasun. Inggrisin. Tapi kalau Piasun. piasun, tapi kan kalau orang luar ngomongnya pisan. Pisan. Iya. Jadi bahasanya diplesetin dikit lah biar sama pronunciation-nya gitu. Saya pikir pisan itu ayam yang Oh, bukan. bukan. Iya. Iya. Ya. Ada lagi satu namanya gelis, cuma lagi di booth-nya Bekasi Aroid punya Mbak Tia. Oh, Itu kalau ini kan putih, Ya. kalau si gelis teh itu varnya kuning. lebih cakep dong. Kuning varnya. Iya. Cuma itu udah agak lumayan banyak stoknya. Kalau ini masih dikit banget. Oh. Karena di ini aku dulu dapat cuma sukuku gini. Beli sukuku doang. Ya. Apalagi yang mau disampaikan ini Udah sih. Yang penting kita edukasi dulu sih. edukasi ya. Edukasi paling penting. Nah, apa itu edukasi apa kepada masyarakat Indonesia supaya mencintai kekayaan hayati di Indonesia? Gimana? Yang penting satu tuh harus suka dulu sih. Suka dulu. Kalau saya kan dulu piara monstera segala macam, tapi saya kerucutin aja. Saya mau spesialisnya sukanya banget di mana. Ternyata jet satin membuat saya jatuh cinta. Love at first sight si jet satin gitu kan. Dari situ dulu suka dulu, passion dulu sama tanaman. Jadi kita nggak hanya, aku kan anak korban pandemik kan. Jadi kayak nggak hanya pas pandemik kita suka, habis kita udah sibuk ke kerjaan kita udah nggak ngurusin. Oh, Jadi itu. Karena kan tanaman kita beli 1 daun, 2 daun, 3 daun, dia akan bertumbuh. Dan kita juga harus lihat space kita seberapa besar. Jangan nanti dia udah rimbun, kita udah nggak ada tempat. Ya. Itu kadang-kadang masalahnya kan di situ. Ya, kalau monster yang gede, Gede, ya, itu iya. penuh Tempatnya ya. habis kan.
Oh jadi lebih suka yang begini-begini ya, Small size lah. tapi yang spesial gitu kan? Tapi yang rare kalau aku koleksinya. Kalau aku yang nggak rare, aku biasanya nggak koleksi. Jadi koleksi yang rare aja. Yang enak dilihat lah Pak. Yang lain daripada yang lain. Betul. Terus ada value-nya kan. Di sini Ya, value-nya itulah yang kita Ya. cari. Ya. Makanya aku bilangnya ini green diamond kenapa? Ini kecil, tapi harganya ini fantastis. Satu daun 2.000 US dollar. Iya. Kalau yang ini Itu aku hari ini lagi baru mau kasih, ya kurang-kurang lebih sedia lah. kira-kira Iya. 2.000-an per daun ya. Iya. Ya, ya. Karena ini belum ada jadi harga masih Iya. mahal ya. Tapi ya aku lagi produksi kan, ini udah ada cutting-an, makanya hari ini aku mau bagi-bagi juga, kalau ada yang mau beli orang lokalan, ya aku rilis ke lokal juga biar semua bisa punya barang-barang. Iya, iya. Karena kan ini cuma ada di Indonesia, pasti kan demand dari luar banyak, biar harga itu bisa diturunin, kan kita pasokannya harus banyak stoknya. Iya. Kalau stoknya dikit, pasti makin mahal. Iya, iya. Pasti demand dari luar pasti akan semakin meningkat. Oh iya, pasti. Apalagi Thailand vitaminnya bagus. Kemarin aku jual bulan pas di Bogor tuh, kemarin bulan apa ya di Bogor ya? 2 bulan lalu lah. Iya, iya. Dia beli 2 daun, sekarang udah 4 daun. Oh ya. Cepet. Jadi kita nggak boleh kalah apa propagasi sama orang luar. Ini kita stressin di sini nih. Ya ini ya. Ini bentuknya memang bagus. Ini 2 masterpiece. Iya. Ini juga Yang lain juga masterpiece sih. Semuanya di sini Ya. masterpiece sih. Masterpiece Apalagi yang semua. kayak gini-gini kan emang masih jarang ya Pak ya. Iya. Ini yang Papua ini juga Ini Amidiri Anadendrum. apa Anadendrum. Anadendrum. Iya. Anadendrum itu jenis apa ya? Sendiri dia emang Anadendrum. Anadendrum ya. Dari mana tuh lokalitinya? Wah ini punya si Iya. Yogi, saya nggak Yogi. tahu. Kayaknya ini Gunung Salak deh. Gunung Kalau Salak. ini Gunung Salak bukan Pak? Yang Anadendrum ini tuh? Ya, Gunung Salak. Salak juga. Jadi kita kalau orang Jakarta nggak usah jauh-jauh, karena di Ciamis, di Bogor, itu tanamannya bagus-bagus Pak. Ya benar. Iya. Dan setiap tahun kayak dulu kan baru ada jet satin yellow. Tahun 2021 jet satin putih udah mulai keluar. Jadi bener-bener di alam itu banyak mutasi-mutasi baru. Serunya justru di situ. Apalagi yang perlu Udah disampaikan. sih itu aja sih Gitu yang aja penting. ya. Edukasi, jangan jadikan tanaman itu sebagai apa ya, cuma wishlist doang. Tapi cinta dulu sama tanamannya. Jadi kalau udah cinta, udah passionnya di situ, secapek-capek kalian nanti kerja aktivitasnya lagi, tapi masih ada waktu untuk si tanamannya itu. Ya, ya. Karena kan ini nggak bisa cuma dibiarin aja. Apalagi kita kalau udah kasih turus, ya kalau saya tuh bisa 3-4 hari tuh satu tunas. Ya. Iya, jadi kayak dikit-dikit mesti ngebebat lagi, kan itu saya plastikin Ya, biar ya, ya. akarnya aktif. Karena kalau dia begitu. Jadi iya, tekniknya kalau harus dibungkus. akarnya ini kan saya tuh lapisin plastik. Jadi kan di sini humidity-nya lembab terus. Nah, skinap susu sukanya lembab. Oh, jadi diplastikin plastik itu ya yang Plastik. buat. Kalau nggak punya plastiknya plastik wrap. Kalau nggak Plastik biasa wrap. plastik yang buat cangkok tuh. Oh. Yang kayak lakban. Iya, 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 iya. Gitu. Kalau nggak punya ya plastik wrap aja yang buat bungkus makanan. Yang penting dia di sini tuh basah terus. Jadi kalau saya pun siramnya dari atas. Karena ini di bawah udah nggak ada akar Pak. Jadi akar cuma sampai daun sini. Di bawah ini udah copot, udah akar di dalam turus semua. Iya, iya. Jadi akarnya kan kalau kena ini, akar putihnya baru aktif kan. Nah dia kena lembab langsung jalan tuh. Nah tapi kalau udah jadi akar angin atau enggak akarnya kita toel pakai tangan, udah jadinya hitam. Makanya dia kalau udah 10 daun ke atas, biasanya fasenya dari sini tunas itu kan 1 bulan. Nanti kali udah 2-3 daun tuh sebulan. Kalau udah 4-5 daun biasanya udah 2 minggu sekali. Ini supaya kita bisa tahu bahwa pertumbuhan ini bagus atau jelek adalah daun yang bawah pertama adalah kecil, semakin ke atas Semakin semakin bagus, membesar. betul. Berarti ini pertumbuhan bagus. Nutrisinya pas. Nutrisinya bagus. Betul. Ya itu semua makin membesar. Tapi kadang-kadang kalau hujan panas kayak kemarin Pak, suka ngecil. Kalau kecil berarti Iya, terus ada- kayak ini kan terlalu lembab mungkin ada gosong-gosong akar kan mati. kadang Jakarta kan kemarin tuh kayak panas banget, Iya, terus iya. dingin banget kan. Nah itu kadang-kadang suka gosong daunnya. Ya, ya. Tapi Oke. biasanya kalau diturus ini sih enak. Ya, ya. Oke lah, ini penjelasan dari Han, seorang kolektor
aroids ya, jenis Scindapsus. Scindapsus ya. Kita simak di tempat-tempat lain nanti. Yap. Ya. Terima kasih. Thank you, Pak. Thank you. Terima kasih.